Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh raport biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik. Namun kita menyadari bahwa tantangan memang belum selesai, terutama di era disinformasi dan manipulasi ruang digital yang kian kompleks. Oleh karenanya kami memandang penting untuk terus mendorong orkestrasi narasi kebijakan secara masif yang terintegrasi dan berbasis data, termasuk menghadirkan kontranarasi terhadap hoax yang menyerang legitimasi negara dan institusi pemerintah. Pimpinan dan anggota Banggar yang saya muliakan, untuk tahun 2026, Kemenko Polhukam mengkonsolidasikan agenda strategis dalam 5 bidang yang saling menopang. Yang pertama, bidang politik dalam negeri, difokuskan pada penguatan koordinasi dinamika politik nasional, peningkatan efektivitas desentralisasi dan optimalisasi penerimaan devisa. Yang kedua, bidang politik luar negeri, bertumpu pada diplomasi politik selaras kepentingan nasional dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa, ini lebih menekankan pada penguatan sistem pertahanan, revitalisasi ideologi, kebangsaan, dan peningkatan toleransi sosial. Yang keempat, di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, dirancang guna mempercepat pemberantasan narkoba, penyelundupan, korupsi, premanisme, dan implementasi sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kelima, di bidang komunikasi dan informasi tertuju pada penguatan tata kelola informasi publik, perlindungan data pribadi, keamanan cyber nasional, dan penanganan perjudian daring, penyalahgunaan AI, serta kejahatan cyber lainnya. Pimpinan dan anggota Banggar sekalian yang saya hormati dan muliakan, berdasarkan surat bersama dari Menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polhukam memperoleh pagu indikatif pada tahun 2026 sebesar 126,5 miliar rupiah. Namun perlu dicatat bahwa angka ini belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kemenko. Seluruh pagu ini yang dialokasikan untuk belanja operasional pegawai sebesar 95,1 miliar dan perkantoran sebesar 31,4 miliar rupiah. Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga. Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar 728,8 miliar rupiah yang mencakup yang pertama, program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar 195,3 miliar rupiah terdiri dari koordinasi politik dalam negeri sebesar 29 miliar rupiah, koordinasi politik luar negeri 23,5 miliar rupiah, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa 34,5 miliar rupiah, koordinasi keamanan dan ketertiban sebesar 41,3 miliar rupiah, koordinasi komunikasi dan informasi sebesar 30 miliar rupiah, Kompolnas 20 miliar rupiah, Komisi Kejaksaan 12 miliar rupiah. Program dukungan manajemen sebesar 533,5 miliar rupiah dengan alokasi terbesar adalah digunakan untuk pembangunan command center politik dan keamanan sebesar 250 miliar rupiah. Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polhukam dan jajaran, bukan sekedar hanya infrastruktur fisiknya semata, tapi juga merupakan nerve center pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time. Urgensinya semakin tinggi mengingat tantangan yang dihadapi bersifat kompleks dan segera. Dunia cepat berubah,
simultan mulai dari eskalasi konflik sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban dan keamanan hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional. Command Center akan menjadi mata dan otak Kemenko Polhukam dan jajarannya dalam memantau, mengantisipasi dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Seluruh usulan program dan anggaran Kemenko Polhukam untuk tahun 2026 dirancang secara terukur dan strategis sebagai respon atas adanya dinamika politik dan keamanan yang semakin kompleks dan tidak menentu ini. Dengan tetap menjaga sensitivitas fiskal, kami menyampaikan bahwa usulan anggaran di Kemenko Polhukam sebesar 728,8 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang minimal, real, untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi. Berkenan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan persetujuan dari pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI yang terhormat gitu, agar usulan anggaran ini dapat ditetapkan dan dialokasikan secara optimal pada RKAP 2026. Demikian, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko Polhukam. Selanjutnya Pak Yusril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.